secara asik. Ya, jadi jika tiketnya dipesan secara online, itu tiketnya di-scan di sini melalui HP. Oh gitu. Nah, untuk yang di depan itu untuk manual Pak, jika belum pesan tiket. Jadi tiketnya nggak perlu dicetak tapi scan lagi pulang. Langsung saja. Saat ini masih gratis. Oh, masih gratis sampai tanggal? Tahun sampai akhir bulan dari pertama sampai akhir bulan. Oh, sampai akhir bulan. Kalau setelah itu setelah gratis berapa? Yang kemungkinan? Ini adalah sebuah PP Muhammadiyah dari masa ke masa, dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai yang saat ini Sampai Profesor Dr. Haidar Nasir ya. Ini luar biasa perintah kisah beliau-beliau ini bagi perkembangan Islam maupun bagi kemajuan NKRI. Oke, beliau-beliau ini merupakan mercusuar peradaban bagi Muhammadiyah maupun bangsa ya. Jadi jasanya sangat besar sekali untuk Muhammadiyah dan bangsa. Nah, ini ada beberapa manuskrip berkaitan dengan Muhammadiyah, termasuk beberapa kongres Muhammadiyah, mulai di Jogja, terus kemudian di Solo, Bukit Tinggi. Jadi di Solo pernah pada tahun 1929, dan insya Allah pada Muktamar ke-48 besok kita akan melaksanakan muktamar juga di Solo, muktamar yang ke-48. Oke teman-teman, ini adalah salah satu dokumentasi berkaitan dengan sejarah perkembangan Muhammadiyah dari masa ke masa ya. Ini dari masa era awal sampai dengan saat ini terdokumentasikan dengan baik di Museum Muhammadiyah. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk mengunjungi Museum Muhammadiyah yang bertempat di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk di museum ini ada aplikasi yang bernama Museum Muhammadiyah yang bisa menampilkan augmented reality dari blog yang ada di depan saya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk download di Play Store ya Mbak ya, berkaitan dengan nanti bisa teman-teman bisa scan di Museum Muhammadiyah. Jadi ini sangat modern sekali, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa museum itu bukan hanya berkaitan dengan manuskrip peninggalan saja, tapi juga ada beberapa hal berkaitan dengan kemajuan di Muhammadiyah. Apa namanya aplikasinya Mbak? Museum Muhammadiyah. Jangan lupa teman-teman untuk scan. Ini salah satu surat yang tertulis di manuskrip sejarah Muhammadiyah. Salah satunya adalah Geger Al-Ma'un. Jadi Geger Al-Ma'un ini adalah ayat yang memang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selama terus-menerus hingga para santrinya atau para muridnya bosan. Maka ayat ini menginspirasi atau menjadi dasar bagi Muhammadiyah bahwa amal itu bukan hanya diwujudkan dengan pernyataan saja, tapi harus diwujudkan dengan tindakan. Nah, ini salah satu kaligrafi Al-Ma'un, surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi teman-teman bisa lihat ayat ini dengan fat. Ini ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang terdiri dari 22 tokoh Muhammadiyah yang menjadi pahlawan nasional. Jadi andilnya bukan hanya untuk Muhammadiyah saja, tetapi juga untuk berkiprah di tingkat nasional yang menjadi kontributor perkembangan Indonesia. Jadi teman-teman kalau nanti datang ke museum bisa juga melakukan scan dengan melalui scan ini ya, dengan melalui scan Museum Muhammadiyah. Jadi nanti ketika teman-teman datang atau pengunjung datang bisa men-scan salah satu tokoh ini, nanti akan mendapatkan biografi termasuk juga kontribusinya terhadap bangsa. Ada di benak teman-teman semua ini sepertinya miniatur kapal Van der Wijk. Tapi sesungguhnya ini bukan. Ini merupakan kapal apa tadi Mas? Misfield. Kapal Misfield yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertolak dari Indonesia menuju ke Jeddah. Jadi ini merupakan milik saudagar Tionghoa yang digunakan untuk melaksanakan rihlah atau melaksanakan ibadah haji yang pertama maupun yang kedua. Ini merupakan salah satu kapal Misfield. Jadi teman-teman nggak boleh buta sejarah ya. Kapalnya bukan Van der Wijk tapi Misfield. Salah satu dokumentasi berkaitan dengan perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Makkah Mukarramah. Dia selama 5 tahun mulai berkelana
mempelajari berkaitan dengan Islamic Studies, termasuk juga beribadah dalamnya, termasuk juga mempelajari berkaitan dengan pembaharuan di dalam Islam. Ada beberapa pemikiran tokoh juga di sini. Salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rasyid Ridho, dan Syekh Muhammad Abduh yang menjadi basic, yang menjadi inspirator bagi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan organisasi Muhammadiyah. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapati beberapa manuskrip berkaitan dengan gelombang pembaharuan Islam sampai ke Nusantara. Salah satunya adalah majalah Al-Imam, seperti ini manuskripnya, teman-teman. Terus yang kedua adalah majalah Al-Munir. Al-Munir ini merupakan salah satu majalah yang diinisiasi oleh teman-teman anak-anak Melayu agar memiliki keteguhan dalam ajaran Islam, termasuk juga pembaharuan, isu-isu berkaitan dengan pembaharuan. Dan ini merupakan salah satu majalah Urwatul Wuthqa yang mendasari dasar atau yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan atau tajdid di lingkungan Nusantara atau di Nusantara. Ini teman-teman, ini merupakan salah satu dokumentasi perkembangan Islam pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi teman-teman jangan dibayangkan bahwa umat Islam pada waktu itu ya pakaiannya, terus cara beragamanya seperti sekarang ya. Ini salah satu bentuk, masa ini bagian dari ini ya, pengukuran arah kiblat. Merupakan salah satu dokumentasi yang tersisa ya di Muhammadiyah. Salah satunya adalah manuskrip dalam bahasa Belanda yang membicarakan atau menarasikan, mendeskripsikan berkaitan dengan Muhammadiyah. Ini merupakan salah satu doa Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang diriwayatkan oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin dari Kiai Suja. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mereka yang memasuki Muhammadiyah, mereka muslim-muslimat yang berani dan ikhlas mengorbankan harta, tenaga dan pikirannya untuk tegaknya agama Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Basisnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini salah satu isi dari Museum Muhammadiyah. Jangan lupa teman-teman untuk mengunjungi Museum Muhammadiyah. Ada beberapa organisasi otonom, salah satunya adalah IMM, HW, terus Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah, IPM, dan Tapak Suci Muhammadiyah. Nah, ini dia teman-teman, salah satu keunggulan dari Museum Muhammadiyah, ada namanya zona pameran temporer. Jadi ada beberapa karya anak-anak Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah, ada kaligrafi, karya Saiful, salah satu kaligrafi yang memang diakui oleh Arab Saudi.